Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Fatika Sari, NIM 12300-214. Di sini kita akan membahas tentang biolistrik. Di sini kita mengerti pengertian sistem saraf. Jadi sistem saraf adalah jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sel saraf atau neuron, ini gambarnya ya teman-teman. Sel saraf secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf pusat SSP dan sel saraf tepi SST. SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SST utamanya terdiri dari saraf dan merupakan saraf panjang yang menghubungkan SSP ke bagian dari tubuh. SST meliputi saraf motorik, medialis, penggerak volunteer atau disadari, dan sistem otonom. Meliputi sistem saraf simpatik, sistem saraf parasimpatik, dan fungsi regulasi atau pengaturan involunter tanpa disadari, dan sistem saraf enterik atau pencernaan, sebuah bagian yang semi bebas dari sistem saraf dan yang fungsinya adalah untuk mengontrol pencernaan. Yang kedua itu mekanisme depolarisasi. Depolarisasi potensial aksi, perlambatan potensial aksi. Depolarisasi dimulai dari suatu titik di permukaan membran sel dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh permukaan membran sel itu bermuatan positif di sisi dalam, jadi maka sel tersebut disebut dalam keadaan depolarisasi sempurna. Setelah mengalami depolarisasi sempurna, selanjutnya melakukan repolarisasi. Jadi selanjutnya melakukan repolarisasi ini dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif ke sisi dalam, menunjukkan kembali ke negatif di sisi dalam. Repolarisasi ini dimulai dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikut. Aktivitas sel dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi dan kemudian kembali ke polarisasi lagi, disertai dengan terjadinya perubahan pada potensial membran sel. Jadi perubahan tersebut adalah dari negatif di sisi dalam, perubahan menjadi positif
dan kemudian kembali menjadi negatif. Perubahan ini menghasilkan suatu impuls tenaga yang disebut potensial aksi, teman-teman. Jadi potensial aksi pada suatu sel akan dapat memicu aktivitas sel 2 yang ada di sekitarnya. Berikut ini akan diuraikan bagaimana proses terjadinya potensial aksi. Jadi suatu sel yang semula dalam keadaan istirahat yang berperan dalam proses depolarisasi maupun repolarisasi selama berlangsungnya potensial aksi adalah kanal 2 sodium dan potasium yang terpicu tegang. Yang ketiga itu ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari suatu cabang neuron dari batang otak atau cardo spinalis dan 25 sampai 2000 serat otot sel atau chorda spinalis dan setiap sampai 2000 serat otot sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf kerja otot. Yang selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dari jantung. Karena jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi sel 2 otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel yang membentuk modus siotrum atau SA atau pemacu jantung modus SA melepaskan sinyal dengan interval temperatur sekitar 72 kali per menit. Ini sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan itu yang pertama jumlah myelin adalah penjalanan impuls lebih cepat pada akson bermelin daripada tidak bermelin. Yang kedua itu ada diameter akson adalah perjalanan impuls pada akson dengan diameter yang besar lebih cepat daripada yang kecil. Yang ketiga itu temperatur adalah penjalanan impuls pada akson yang lebih lambat pada suhu yang dingin. Yang keenam, jelaskan dengan skema tentang mekanisme penghantar impuls pada lengkung refleks saraf. Ini refleks itu adalah respon otomatis terhadap stimulus tertentu yang mengajarkan pada rute yang disebut lengkung refleks. Sebagian besar proses tubuh involuntur misalnya denyut jantung, pernapasan, aktivitas pencernaan, dan pengatur suhu, respon sesomatis misalnya sentakan akibat suatu stimulus nyeri atau sentakan pada lutut merupakan kerja refleks. Di efektor tersebut meliputi otot kelenjar dan lain-lain. Adapun respon yang kemudian akan dikirim ke otak tersebut ada yang akan dikirim dengan cara otomatis, namun ada pula yang hanya dikirim apabila kita menghendakinya. Ini ya gambarnya tadi ya. Adapun serabut pada saraf sensorik tersebut yang kemudian akan menghantarkan impuls itu pada sel
ganglion rafika respe posterior, serta juga kemudian selanjutnya sel tersebut kemudian akan melanjut impuls yang kemudian akan menuju substan di korno posterior medula spinalis. Sumsum tulang belakang kemudian akan menghubungkan antara impuls itu menuju kormo anterior medula spinalis. Jadi sel saraf tersebut akan menerima impuls atau juga dapat bisa menghantarkan impuls tersebut melewati serabut motorik. Jadi organ motorik tersebut melewati dan melaksanakan rangsang yang disebabkan karena dirangsang oleh impuls saraf motorik. Jadi tubuh kita itu memiliki bagian tubuh yang akan berfungsi sebagai penerima rangsangan. Jadi alat indera bagian tubuh tersebut sering juga reseptor. Jadi reseptor juga tersebut memiliki saraf-saraf khusus yang bisa atau dapat mendeteksi rangsangan tertentu. Kita akan membahas tentang jantung. Jadi di sini berikan gambar, ini gambar dari jantung ya teman-teman, dan keterangan tentang morfologi jantung terlihat arterium kanan dan kirinya serta ventrikel kanan dan kiri. Morfologi jantung terletak di tengah dada. Jadi sedikit di bagian bawah dari paru-paru, sebagian bentuk jantung agak meronjok ke sebelah kiri. Anatomi jantung yaitu di sebelah kanan atau atas terdapat namanya serambi kanan, kemudian di bawahnya serambi kanan, kemudian di bawahnya serambi kanan itu dinamakan bilik kanan, dan di sebelah kanan serambi terdapat dua cabang pembuluh darah vena besar yang mengarah ke atas yang dinamakan vena cava superior, dan satu lagi mengarah ke bawah itu dinamakan vena cava inferior. Kemudian di sebelah kiri dari serambi kanan dinamakan serambi kiri, dan di bawah serambi kiri dinamakan bilik kiri. Di bagian kiri dari serambi kiri dan bilik kiri terdapat organ pernapasan yaitu paru-paru. Kemudian di atas serambi kanan dan serambi kiri terdapat pembuluh darah anterior yang paling besar dinamakan aorta. Ini mengarah ke atas untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, jelaskan tentang konduksi jantung ya. Sistem konduksi jantung itu terbentuk dari sejumlah sel-sel atau otot jantung dan terletak di dalam otot jantung atau miokard. Terdapat kerangka jaringan fibrosa yang mengelilingi sistem konduksi yang juga dapat terlibat pada EKG. Gangguan fungsi sistem konduksi ini dapat menyebabkan irama jantung yang tidak teratur, tidak tepat, tidak cepat maupun lambat. Jadi sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodul sinot yang menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pencengker yang diinisiasi di nodul sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikular atau AV di sepanjang berkas his ya, dan berjalan melalui cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Jadi sinyal ini pertama kali diberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan ke kiri, dan kemudian memungkinkan terjadinya proses pemaparan darah di seluruh tubuh. Jadi yang ketiga itu perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Yang pertama itu otot jantung. Jadi bentuk selnya geneldong, manjang, dan ujung runcing. Terus jumlah inti selnya ada 1. Letak inti selnya di tengah sel. Cara kerjanya di luar kehendak atau involunter. Yang kelima itu adalah kontraksi. Kontraksinya itu melambat, lama, dan tidak cepat lelah. Letaknya di dinding
penyusun organ-organ tubuh bagian dalam, misalnya saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran produksi, dan peredaran darah. Konduksi interkaralisnya tidak ada, garis melintangnya tidak ada. Yang otot jantung, bentuk selnya itu memanjang, silindris, serta serabut sel bercabang dan menyatu. Jumlah inti selnya banyak, inti selnya terdapat di tengah-tengah sel. Cara kerjanya itu di luar kehendak atau involunter, kontraksinya kuat dan berirama. Letaknya di jantung, diskus interkaralisnya ada, garis melintangnya ada. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.